Eksekusi rumah di atas lahan seluas 600 meter persegi lebih yang dilakukan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat berlangsung ricuh pada Selasa siang. Kericuhan terjadi usai tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan dan terlibat adu mulut dengan sejumlah kuasa hukum. Sejumlah kuasa hukum yang berada di lokasi terpaksa dikeluarkan oleh petugas agar bisa masuk ke dalam rumah. Di tengah kericuhan, teriakan histeris terdengar dari dalam rumah. Pemilik rumah nekat menenggak cairan pembersih lantai untuk mempertahankan rumahnya agar tidak dikosongkan paksa oleh petugas. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Pembeli lelang bermohon kepada kami untuk melaksanakan eksekusi karena sampai saat ini dengan terus risalah lelang dari itu sampai saat ini belum bisa menempati objek tersebut. Tim kuasa hukum menilai eksekusi yang berlangsung tersebut tidak sah dan melanggar aturan perundang-undangan. Sebelumnya, sengketa perdata antara kliennya dengan PT Indosurya Inti Finance itu dilatar belakangi permasalahan pengalihan hutang piutang yang sebelumnya 2 miliar menjadi 7 miliar rupiah. Tim kuasa hukum menegaskan penolakan eksekusi pihaknya juga memiliki dasar hukum, mengingat sebelumnya hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan kasasi Mahkamah Agung telah memenangkan kliennya. Namun kita sebagai kuasa hukum memberikan pemberitahuan, memberikan keberatan, kita berikan kepastian hukum kepada ketua pengadilan untuk ditunda dulu eksekusi. Namun kita layangkan juga ke Kapolres, ke Koramil, Kodim, langsung Polda juga ada tembusannya. Atas pertimbangan kemanusiaan, eksekusi ini akhirnya diputuskan untuk ditunda oleh pihak kepolisian. Sementara korban pemilik rumah kini menjalani perawatan medis intensif di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi minibus harus berurusan dengan polisi karena mengacungkan pisau ke sopir bus. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang kurir narkotika jenis sabu di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Dari dalam kontrakan, polisi menemukan puluhan bungkus narkotika jenis sabu yang dikamuflase ke dalam bungkusan teh Cina. Inilah detik-detik polisi melakukan penggerebekan di sebuah kontrakan di kawasan Parung Serap, Ciledug, Tangerang Kota. Penggerebekan sebuah kontrakan ini berawal pada saat petugas menangkap 2 orang kurir berinisial R dan A yang kedapatan membawa 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dikamuflase dalam bungkusan teh Cina di dalam sebuah tas berwarna merah. Tidak berhenti di situ, tim langsung melakukan pengembangan dan menemukan sedikitnya 72 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di beberapa buah kardus besar di sebuah kontrakan tak jauh dari lokasi. Saat ini kedua kurir telah dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut terkait penangkapan 72 bungkus sabu tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 2 orang pemuda asal Kabupaten Lampung Timur dibekuk polisi lantaran kedapatan membawa 10 butir pil ekstasi. Sempat mengelak, akan tetapi keduanya tidak lagi dapat berkutik setelah polisi menemukan barang bukti di dalam mobil yang dikendarai kedua pelaku. Anggota tim Kobra Satres Polres Metro Polda Lampung meringkus 2 orang yang diduga sebagai kurir narkoba. Keduanya merupakan warga Kabupaten Lampung Timur. Meski sempat berkelit, mereka akhirnya tidak mampu lagi mengelak setelah polisi menemukan 10 butir ekstasi dari dalam mobil yang dikendarai kedua pelaku.
ekstasi didapat dari seorang bandar di Kabupaten Lampung Tengah dan rencananya akan dijual kembali. Bersama barang bukti, dua pemuda itu akhirnya digelandang ke Mapolres Kota Metro untuk dimintai keterangannya. Kami mengamankan 2 orang warga Kabupaten Lampung Timur yang kedapatan membawa 10 butir diduga narkotika jenis ekstasi. Menurut keterangan kedua orang tersebut, barang dapat dari luar wilayah hukum Kota Metro. Saat ini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini guna mencari tahu kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam jaringan narkotika. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Trustanto, iNews melaporkan. Seorang bandar sabu yang sudah lama jadi incaran polisi akhirnya digerebek di rumahnya. Saat digerebek, tersangka sempat membuang paket sabu ke dalam lubang kloset. Kedatangan petugas diketahui tersangka lewat CCTV yang dipasang di teras rumah. Sebuah rumah di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur digerebek Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu petugas berpura-pura sebagai pengantar paket dan berhasil menerobos ke dalam rumah yang diawasi CCTV. Mengetahui kedatangan polisi lewat pantauan CCTV, Reski alias Usis ini membuang paketan sabu yang ada di dekatnya ke dalam lubang kloset kamar mandi yang di dalam kamarnya. Namun petugas berhasil menemukan 1 kantong sabu yang disembunyikan di dalam kulkas yang belum sempat dibuang. Untuk mengelabui dan menghilangkan curiga warga sekitar, tersangka mengaku kalau sebagai pedagang sayur. Pengembangan dari Polres yang ada di Sumatera Barat, kemudian kami lakukan penggeledahan di rumah si pelaku di daerah kawasan perumahan di daerah Tiakar. Berhasil diamankan 1 orang pelaku dengan barang bukti narkotika ini sabu sebanyak 1 paket. Dan saat ini tersangka sudah kita amankan dan dibawa ke Polres Payakumbuh untuk melakukan proses penyidikan. Tersangka mengaku sabu yang ada sebelumnya telah terjual atau diedarkan ke berbagai tempat di daerah lain di Sumatera Barat. Hingga saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan curas kembali diringkus tim Satreskrim Polresta Padang di kawasan Gaung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah unit HP hasil pembegalan. Setelah setahun menjadi DPO, seorang residivis kasus curas AD akhirnya dapat dibekuk tim kelewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Gaung. Saat diamankan, pelaku tak mengakui perbuatannya. Namun setelah petugas menemukan barang bukti berupa 1 unit HP, pelaku tak bisa mengelak dan mengakui kejahatannya. Polisi pun menggelandang pelaku dan barang bukti ke Mapolresta Padang untuk menjalani pemeriksaan. Di markas polisi, pelaku mengaku telah melakukan aksinya di 7 TKP di wilayah hukum Kota Padang. Pelaku tak segan-segan melukai jika korbannya melawan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Setelah kita menerima laporan, itu bisa dikatakan juga pembegalan karena korban dihadang, diancam dan dibawa ke tempat sepi. Di tempat sepi itulah barang berharga korban diambil oleh tersangka. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan seorang pelaku penjambretan berlangsung dramatis. Polisi harus berduel dengan pelaku yang melawan saat hendak ditangkap. Sebelumnya pelaku ini melakukan penjambretan tas pengendara wanita, di mana tas tersebut berisi 2 HP dan surat-surat penting. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV di kawasan Bangsal Sari, Jember, di mana 2 orang penjambret Alex dan Sofyan diringkus aparat kepolisian usai memperbaiki HP hasil kejahatannya di sebuah konter. Namun sayangnya saat ditangkap, salah satu pelaku melawan polisi sehingga terjadi duel. Dalam waktu tak berapa lama, polisi pun berhasil melumpuhkan para pelaku. Keduanya kemudian diamankan di Polsek Bangsal Sari, Jember. Sebelum menangkap para pelaku, polisi mencita barang bukti berupa motor yang digunakan aksi kejahatan di rumah pelaku. Aksi penjambretan itu sendiri terjadi di Desa Petung. Saat itu korban sedang berboncengan dengan temannya mengendarai motor.
tiba-tiba saja tas yang dibawa korban ditarik paksa salah satu pelaku. Korban pun lapor ke polisi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan. Yang mana korban adalah seorang perempuan warga Tanggul. Dia melaporkan telah dijamret satu buah tas berisi 2 buah handphone dan surat-surat berharga lainnya seperti STNK dan SIM. Selanjutnya dari pelaporan korban kami melakukan serangkaian penyelidikan. Selain menangkap 2 orang pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 HP dan surat-surat penting lainnya. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menggasak laptop dan emas seberat 20 gram, 2 kawanan pembobol rumah kosong milik pegawai kementerian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibekuk tim Jatandras Polres Maros setelah 12 hari pengejaran. 1 dari 2 pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan baru beberapa bulan keluar dari penjara. Setelah 12 hari pengejaran, 1 dari 2 kawanan pembobol rumah kosong milik pegawai kementerian dibekuk tim Jatandras Polres Maros saat sedang berada di rumahnya di Desa Bonto Maranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas kemudian memeriksa kamar rumah pelaku untuk mencari barang hasil curiannya. Pelaku yang ditangkap tanpa perlawanan ini kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan 1 pelaku lainnya ditangkap di lokasi berbeda yang tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama. Kedua pelaku diketahui berinisial RN, umur 26 tahun, dan EY, umur 29 tahun. Mereka memiliki peran berbeda, 1 yang melakukan aksi pembobolan dan 1 pelaku lainnya memfasilitasi kendaraan. Modus pelaku dengan mengincar rumah kosong yang ditinggal pergi penghuninya lalu masuk melalui atap. Mirisnya, pelaku utama adalah seorang residivis kasus yang sama dan baru beberapa bulan keluar dari penjara. Total kerugian yang disebutkan oleh korban senilai 46 juta rupiah. Pelaku ini merupakan residivis pencurian, yang mana pelaku ini telah menargetkan rumah-rumah yang kosong. Ketika diketahui rumah yang kosong, yang bersangkutan mencari celah bagaimana cara masuk, sehingga pada TKP ini pelaku membobol melalui atap rumah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang pengemudi minibus harus berurusan dengan polisi dan terancam hukuman 10 tahun penjara karena mengacungkan pisau kepada sopir bus. Aksi koboi jalanan yang terjadi di Jalan Raya Sragen, Jawa Tengah ini pun viral di media sosial. Inilah video viral aksi koboi pengendara mobil di Jalan Raya Timur KM 10 Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Terlihat pengemudi ugal-ugalan melajukan kendaraannya. Ia juga terlihat marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Tidak butuh waktu lama, polisi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mendatangi rumah pelaku. Berbeda saat di jalanan yang seperti jagoan, saat disambangi polisi, pelaku cuma bisa pasrah. Pelaku bahkan langsung mengaku pada saat kejadian dirinya dalam kondisi mabuk. Ia tersinggung oleh supir bus yang menyalip agak mepet. Sedangkan senjata tajam yang digunakan adalah pisau dapur. Ternyata benar di wilayah tersebut sekitar pukul 5.30 telah terjadi permasalahan antara sopir Xenia dengan sopir. Di situ saling salib dan dari sopir Xenia karena sedikit mabuk agak dari emosi dan dia mengeluarkan sebuah senjata tajam yaitu berupa pisau dapur. Nah di situ sempat direkam sama pengendara lain dan menjadi viral. Selanjutnya, pelaku diamankan di Polres Sragen guna menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau dapur dan mobil milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Pemirsa, 100 kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan di Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dijaring dalam razia parkir liar. Tidak hanya diderek, pemilik kendaraan juga diberikan sanksi tilang dan harus membayar denda maksimal sebesar Rp500.000. Razia parkir liar digelar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Selasa pagi. Razia dilakukan guna mengamankan kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan. Razia parkir liar kemudian dilanjutkan ke Jalan Suryo dan Jalan Walter Mongonsidi. Di dua lokasi ini, petugas menderek sebanyak 25 motor dan 75 lainnya digembosi oleh petugas Dinas Perhubungan. Sejumlah kendaraan ini kemudian dibawa ke kantor suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Tak hanya diderek, pemilik kendaraan juga diberikan sanksi tilang dan harus membayar denda maksimal sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya nanti yang kita angkut akan kita serahkan kepada rekan kita dari kepolisian untuk melakukan penindakan berupa tilang. Operasi hari ini kita yang terlibat adalah dari unsur TNI, Polri, dan juga dari rekan Pol PP. Razia akan terus dilakukan petugas gabungan mengingat kawasan Senopati yang terdiri dari Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, dan Jalan Walter Mongonsidi merupakan titik sebagai kantong parkir liar di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah minibus kabur tanpa membayar setelah mengisi bensin jenis Pertamax. Karena kejadian ini, operator SPBU harus mengganti pembayaran Rp300.000. Seorang pengemudi mobil kabur usai mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Duren Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV terlihat detik-detik kaburnya pelaku. Petugas SPBU sempat berupaya mengejar, namun pelaku tancap gas tak terkejar. Ya mudah-mudahan bisa ketangkep ya, kan biar apa sih? Ya nggak cuma ngerugiin kita juga nih, kasihan juga. Jadi petugas kita nombok tuh, ganti uang yang apa di bawah modus itu si pelaku itu. Jadi harapannya bisa ketangkep, dihukum, ya biar nggak ada pulang lagi kejadian kayak gitulah. Biar pelaku jerat tuh, malu juga. Akibat kejadian ini, petugas SPBU yang berjaga terpaksa harus mengganti uang BBM Rp300.000 ke pihak SPBU. Dengan viralnya video ini, petugas SPBU pun berharap agar pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terjadi percikan api saat pengelasan sebuah bengkel truk di Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ludes terbakar. Akibatnya sejumlah truk hangus terbakar dalam kebakaran tersebut. Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel perbaikan truk sekaligus tempat penampungan oli di Jalan Megan Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa sore. Api yang dengan cepat merambat dalam waktu singkat membakar habis sejumlah truk, tangki, hingga forklift yang ada di dalam gudang. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkop Medan dan Deli Serdang diturunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Namun, petugas pemadam sempat kesulitan karena besarnya kobaran api. Api pertama kali terlihat dari dalam gudang dan membakar jumlah kendaraan di dalamnya. Diduga api berasal dari percikan api saat mengelas yang menyambar ke oli hingga memicu terjadinya kobaran api. Saya sudah bicara sama yang di dalam, yang bekerja pada saat api terjadi, mereka tidak ada menyampaikan. Jadi masing-masing mungkin nggak tahu dari mana asal api, itu yang saya dapat sampaikan, Pak. Untuk korban ada nggak, Pak? Belum, Pak. Belum ada terdeteksi korban. Belum ada korban ya? Ya, Pak. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, akan tetapi kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Medan Labuhan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pemilik wedding organizer ditangkap setelah kedapatan menggelapkan uang biaya pernikahan para pengantin. Kepada para korbannya, tersangka kerap menawarkan harga promo dan hadiah tambahan agar menambah daya tarik.
Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban lain dari uang mereka buat pernikahan kita. Kok tega sih teh kayak gitu ke orang lain? Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban Inilah lain. video tersangka bernama Siti Mulyawati Ningrum, seorang pemilik wedding organizer, saat dicecar keluarga pengantin beberapa waktu lalu. Pelaku yang berusia 33 tahun ini sudah diamankan petugas Polsek Bogor Barat usai dilaporkan korbannya. Sebelumnya tersangka menjanjikan penyediaan sarana dan makanan acara pernikahan di sebuah gedung pertemuan di Jalan Semeru, Kota Bogor. Namun di hari pelaksanaan, ibu satu anak ini tidak kunjung menepati janjinya hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kepada petugas, pelaku kerap menawarkan biaya murah dan pemberian souvenir tambahan kepada calon korban guna meyakinkannya. Kemudian pelaku berinisial SMN alias V, yaitu tidak melaksanakan perjanjian pengadaan pernikahan dengan modus dia mengiklankan WO Ravania Decoration Bogor dengan memberikan diskon atau potongan harga serta tambahan souvenir. Tersangka sendiri kerap menggunakan uang tersebut untuk menutupi biaya yang telah disetor korban sebelumnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang warga Tasikmalaya berhasil ditangkap karena mencuri di salah satu rumah warga di Desa Babatan, Kecamatan Kade Gede, Kuningan, Jawa Barat. Pelaku nekat mencuri karena terlilit hutang akibat kecanduan game judi online. Aksi pencurian di rumah warga Desa Babatan Kadu Gede, Kuningan, Jawa Barat, kepergok pemilik rumah. Pelaku berinisial FR, warga Tasikmalaya ini langsung kabur usai mencuri barang hingga diteriaki maling. Warga yang mengetahui kejadian pencurian mengejar dan berhasil menangkapnya. Petugas yang mendapat laporan warga langsung mengamankan pelaku FR. Dari pengakuan pelaku, dirinya nekat mencuri karena terlilit utang kepada temannya akibat kecanduan judi online. Dirinya juga mengaku sejumlah barang miliknya mulai mobil, 4 motor, hingga tanah orang tuanya dijual untuk main judi online. Usai berhasil ditangkap, pelaku FR diamankan ke Mapolsek untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Pelaku juga terbukti mencuri barang berupa antik emas milik warga. Main judi online, buat judi online. Buat judi online. Berarti karena kalah main slot. Akibat perbuatan Anda melakukan pencurian. Betul. Saudara mengerti bahwa perbuatan yang saudara lakukan itu merugikan orang lain. Dari keterangan korban, barang yang diambil itu berupa satu pasang anting, dan si pelaku ini melakukan pencurian diketahui oleh pemilik rumah. Setelah kami menerima laporan dari masyarakat, bergerak cepat dari Polsek menuju TKP dan langsung mengamankan pelaku dan langsung diamankan di Polsek Kade ini untuk diproses masalah terkait pencurian. Saat ini, pelaku FR diamankan di Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Petugas mengimbau kepada warga untuk menghindari judi online yang bisa merugikan dirinya sendiri. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Dia Sumatera Utara menangkap 3 orang pelaku judi online di 3 tempat yang berbeda saat tengah asik bermain judi online. Tidak hanya penangkapan warga sipil, pemberantasan judi online juga dilakukan di internal Polres Nias dengan memeriksa seluruh handphone milik personil. Tiga orang pemuda yang sedang asik bermain judi online di handphone miliknya tidak menduga akan ditangkap personel kepolisian Resort Nias yang tengah razia pemberantasan judi online. Mereka adalah HB alias Ken, warga Desa Dima, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Mereka diamankan di 3 tempat berbeda, tepatnya di Jalan Lagundri, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Betul, pada beberapa minggu ini kami melaksanakan penertiban terhadap perjudian yang ada di Polres Nias. Salah satunya kami menangkap 3 orang tersangka
judi online dan kami lakukan pemrosesan sekarang dan lagi dilakukan pemrosesan, terus kami terapkan pasal 303. Kapolres Nias juga memerintahkan Propam Polres Nias untuk memeriksa seluruh perangkat seluler jajaran Polres Nias, termasuk di polsek-polsek untuk mengambil tindakan kepada para pelaku segala jenis judi, bukan saja judi online tapi juga permainan judi lainnya. Ketiga pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rumah tahanan Polres Nias. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam penjara maksimal di atas 5 tahun. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 anggota DPR yang juga terlibat bermain judi online dilaporkan Satgas Judi Online ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Tidak hanya itu, puluhan karyawan DPR RI turut dilaporkan ke MKD. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta agar data pemain judi online di DPR dibuka ke publik. Korban judi online tak hanya masyarakat biasa. Anggota Dewan juga kecanduan judi online. Hal ini terungkap dari temuan PPATK yang menyebut adanya 1.000 anggota legislatif termasuk anggota DPR, DPRD, dan staf sekretariat terlibat judi online. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta data pemain judi online di lingkungan DPR RI untuk dibuka secara transparan ke publik. Puan menyebut keterbukaan data publik penting agar tidak terjadi salah paham dan fitnah. Terkait ini judi online, anggotanya kan ada yang diduga terlibat oleh judi online, ini gimana melihat Mbak Puan? Ya kalau memang itu ada ya sebutin namanya. Sebutin aja langsung gitu ya Mbak Puan. Supaya nggak ada fitnah. Sementara itu, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Adang Darajatun mengatakan pihaknya telah menerima laporan PPATK terkait adanya 2 anggota DPR RI dan 60 karyawan di DPR yang diduga terlibat judi online. Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi dan terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga, oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut. Nilai transaksi para anggota DPR RI dan 58 karyawan yang diduga terlibat judi online menurut PPATK mencapai 25 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dinilai telah mengganggu ketertiban umum, belasan WNA para pencari suaka diamankan petugas Ditjen Imigrasi bersama Satpol PP. Sebelumnya mereka mendirikan sejumlah tenda di depan kantor UNHCR Kuningan, Jakarta Selatan. Satu persatu tenda milik pengungsi yang berada di belakang kantor UNHCR Jalan Setiabudi dibongkar petugas Dirjen Imigrasi bersama Satpol PP pada Selasa pagi. Setelah dibongkar, tenda-tenda tersebut kemudian dibawa petugas ke mobil Satpol PP untuk disita. Sedangkan sebanyak 15 WNA terdiri dari 13 orang dewasa dan 2 anak-anak dibawa petugas imigrasi ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. Penerimaan tenda pengungsi WNA pencari suaka dilakukan karena melanggar peraturan daerah. Tidak hanya itu, keberadaan tenda di tepi jalan dinilai membahayakan keselamatan dan mengganggu pengguna jalan. Karena jumlahnya sudah cukup banyak dan mereka tinggal sudah beberapa lama dan begitu kumuh, bahaya juga buat mereka terhadap dirinya sendiri, baik penyakit dan sebagainya dan juga mengganggu lalu lintas. Untuk itu kami melaksanakan kegiatan ini, kami tampung di rumah detensi. Pihak UNHCR mengingatkan kepada pengungsi dan pencari suaka untuk mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Membangun tenda hingga bermalam di tepi jalan merupakan pelanggaran terhadap aturan. Tentunya tindakan-tindakan seperti camping, nginap di fasilitas publik itu bukan sesuatu yang kita inginkan dan juga itu sudah bertentangan dengan peraturan daerah seperti yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Camat. Sehingga ya, kami mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan wilayah di depan reception UNHCR ini bisa tertib. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pasca sejumlah tenda para pencari suaka dibongkar paksa oleh petugas imigrasi bersama Satpol PP dan para pencari suaka dibawa ke rumah detensi imigrasi Jakarta. Bagaimanakah situasi di belakang kantor UNHCR? Berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Damar Wicaksono. Sejumlah tenda dan juga lapak milik pengungsi warga negara asing yang berada di belakang kantor UNHCR di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan ini telah dibongkar oleh petugas imigrasi dan juga petugas Satpol PP pada pagi kemarin pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam penertiban itu terdapat 15 WNA yang terdiri dari 2 anak-anak dan juga 13 orang dewasa. Sebelumnya para pengungsi, para pencari suaka ini sudah tinggal di sepanjang jalan ini selama 9 bulan dengan menggunakan tenda dan juga terpal. Mereka tinggal di tenda itu tanpa listrik, kemudian juga tanpa penerangan, serta tanpa fasilitas tempat mandi. Berdasarkan keterangan dari pihak UNHCR, para pengungsi yang mendirikan tenda di belakang kantor UNHCR berasal dari negara Somalia, kemudian juga Sudan, Afghanistan, Rohingya, Irak, Iran, dan juga Yaman. Dari keterangan Camat Setiabudi, yakni Iswahyudi, mengatakan belasan WNA yang ditertibkan pada pagi kemarin dibawa ke rumah detensi imigrasi Jakarta di wilayah Jakarta Barat. Namun dari pantauan kami, ini masih ada beberapa WNA yang bertahan di belakang kantor UNHCR ini, dan mereka beralasan hendak mengurus surat-surat di kantor UNHCR. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Gunung Ile lewat tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Jangan kemana-mana, Buletin Ayus Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, Gunung Ile lewat tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu hingga 800 meter dari mulut kawah. Warga diminta waspada karena aktivitas gunung terus meningkat. Meski demikian, belum ada warga di lereng gunung yang mengungsi. Untuk kesekian kalinya, Gunung Ile lewat tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur mengalami erupsi. Pada hari Selasa kemarin, terpantau terjadi 6 kali erupsi dengan menyemburkan kolom abu setinggi hingga 800 meter dan menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah lereng gunung. Saat ini, status gunung berada pada level 3 siaga. Warga dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari puncak gunung. Sedangkan untuk sedor timur laut dalam radius 6 km karena adanya aliran lava pijar dari perut gunung. Warga juga diminta waspada karena aktivitas gunung yang terus meningkat disertai abu vulkanik dan lontaran pijar. Kalau untuk aktivitas gunung itu kita tidak bisa mengevaluasi berapa tinggi, tapi aktivitas ini murni aktivitas vulkanik. Artinya tinggi kolom ini tergantung dari energi yang terkumpulkan. Misalnya kalau gempanya sangat tinggi, vulkanik sangat tinggi, maka kemungkinan besar tuh erupsinya akan semakin besar. Meski kerap kali erupsi, akan tetapi hingga kini warga di sekitar gunung belum ada yang mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan masal 12 pasang pengantin di Magelang, Jawa Tengah berlangsung unik. Tidak seperti biasanya bila mahar berupa perhiasan atau barang berharga, tetapi kali ini mahar nikah berupa tumpeng getuk. Uniknya lagi, penyerahan buku nikah dilakukan di atas tangga lipat. Beginilah suasana saat pengantin masal mendapatkan buku nikah. Unik, penyerahan buku nikah dilakukan penghulu kepada mempelai di atas tangga lipat. Dengan mengenakan baju adat, mempelai mau tidak mau harus naik tangga lipat untuk mendapatkan buku nikah. Namun, mempelai menyambutnya dengan senyum bahagia. Tidak itu saja keunikannya. Mahar dalam acara nikah masal ini menggunakan makanan khas Magelang yaitu tumpeng getuk ketela. Pengantin mengaku senang dengan konsep semacam ini karena dapat menjadi kenang-kenangan yang tidak akan terlupakan. Senang sih. Takut gak? Iya, pertamanya takut. Gemeteran tadi.
Lama-lama. Mbak tahu ini kan dari mana? Tahu ada nikah kayak gini? Taunya dari mana awalnya? Ada di sosial media yang kebetulan ada yang mau. Saya coba-coba aja iseng yang filosofinya dia akan nikah di atas tangga lipat dan meja lipat, bahwa mantan ini nanti akan membangun keluarganya sejahtera, bersinergi membangun bangsa, merefleksikan dirinya untuk bisa menyelesaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Karena bagaimanapun juga zaman sudah berubah dan mantan juga harus bersinergi dengan perkembangan yang ada. Sebanyak 12 pasang pengantin mengikuti nikah masal gratis di kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam serta Milad ke-60 Universitas Muhammadiyah Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, di Boyolali, Jawa Tengah ada warung makan legendaris yang menyajikan olahan rica-rica ayam pedas hingga level super pedas. Tidak heran hampir setiap hari warung tersebut diserbu pelanggan dari berbagai daerah yang sebagian besar anak muda. Inilah warung makan legendaris rica-rica ayam Mbok Usrek. Hampir setiap hari selalu ramai pelanggan karena lokasinya berada di tepi jalan di Desa Gagak Sipat, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Sesuai namanya, warung ini menjual menu utama rica-rica ayam. Tapi yang bikin terkenal adalah rasanya yang super pedas. Maka tidak heran warung ini selalu menjadi tujuan para pecinta kuliner dari berbagai daerah. Tapi tak perlu khawatir, bagi yang tidak suka pedas, di warung ini juga menyediakan rica-rica ayam tidak pedas atau level sedang. Selain rica-rica daging bagian dada dan paha atas, warung makan yang sudah berdiri sejak tahun 2000 lalu ini juga menyediakan rica-rica balungan ayam yang juga banyak diburu pelanggan. Dalam satu hari, warung ini bisa menghabiskan ayam lebih dari 100 ekor. Terlebih hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 150 ekor ayam. Karena rasanya enak khas aja sih Pak. Udah terkenal dari dulu. Saya langganan di sini tuh sejak saya masih duduk di bangku SMA. Kalau saya biasanya di sini makan rica balungan pedes Bapak. Iya, udah langganan. Pedesnya nendang Pak, nggak ada tandingannya lah. Pedesnya nendang Pak, nambah selera makan. Sejak tahun 2000. 2000. 2000. Iya. Mbak, yang spesial apa Mbak di sini? Nasi rica pedas biasa sama super pedas. Harganya juga relatif terjangkau. Satu porsi rica-rica ayam Mbok Usrek dibanderol dengan harga Rp5.000 dan untuk porsi jumbo Rp8.000. Nah, bagi Anda yang penasaran, silahkan mencoba saat ke Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Hasilah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.